Cowok ini nyesel banget karena nggak kasih uang ke ondel-ondel yang lewat depan mobilnya dia. Sampai akhirnya yang terjadi kayak gini guys. Jadi kisahnya cowok ini lagi di jalan. Tiba-tiba dia ngeliat ada ondel-ondel ada di depan mobilnya dia. Ondel-ondelnya itu minta uang, tapi dia itu nggak peduli sama sekali dan nggak mau kasih uang sama sekali. Nah setelah itu dia ke supermarket, dia merasa ondel-ondelnya itu terus ngikutin dia. Bahkan kasirnya nanya, ondel-ondelnya nggak sekalian beli apa kak? Itu ngebuat dia jadi takut banget dong guys. Tapi dia itu nggak bisa ngeliat apa-apa sama sekali. Sampai tiba-tiba di depan rumah temennya dia malah ada ondel-ondel yang besar banget yang menghantui dia. Bahkan ondelnya itu masih mintain dia uang, kayak kesel gitu tadi didiemin. Tapi ternyata semuanya itu cuma mimpi doang. Dan dia itu sebenarnya memang ada ondel-ondel depan mobilnya dia. Tapi karena mimpi yang super serem itu, akhirnya dia memilih untuk kasih uang ke ondel-ondelnya. Kunti ini insecure banget karena hantu mulut sobek followersnya lebih banyak daripada dia. Sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi kisahnya si Kunti itu lagi ngeliat-liat nih kalau misalkan hantu mulut sobek itu baru aja terkenal. Karena dia itu pakai barang-barang yang branded semua dan dia bener-bener cantik. Akhirnya Kunti mulai insecure nih guys. Sampai tiba-tiba Mr. Vampir kontak si Kunti. Si vampir bilang kalau misalkan dia itu mau endorse Kunti, tapi Kunti itu harus collab sama hantu mulut sobek. Di situ Kunti seneng banget dong, apalagi dia bisa kayak manjat sama hantu mulut sobek itu. Namun ternyata dia itu DM-nya malah nggak dibales-bales sama Kuchisake Onna. Dan bahkan Kuchisake Onna bikin TikTok yang mempermalukan si Kunti, jadi Kunti insecure banget. Bahkan Mak Lampir yang mengetahui hal itu langsung marah banget dan ngebelain Kunti. Dia beliin Kunti baju yang benar-benar bagus-bagus banget supaya Kunti itu juga followersnya banyak. Dan ternyata bener aja dong, Kunti itu jadi eksis banget. Nah, Kuchisake Onna jadi sepi job dan dilupakan sama semua hantu yang ada. Karena semua hantu fokusnya cuma ke Kunti doang. Setelah bantuin ibu-ibu yang melahirkan, dukun beranak ini nggak boleh nengok ke belakang sama sekali. Ternyata karena ini. Jadi kisahnya saat tengah malam tiba-tiba nenek ini dibangunin sama om-om ini. Nenek-nenek ini adalah dukun beranak. Karena dia itu memang tugasnya seperti itu, dia itu ikut aja om-om ini karena istrinya baru aja mau melahirkan. Akhirnya nenek ini mau bantuin istrinya dong, tapi dia bingung kenapa si om-om ini kalau jalan cepet banget. Bener-bener gak kayak manusia gitu guys. Bahkan sesampainya di rumah, nenek ini bingung banget. Kok ada rumah sebesar dan seterang ini ya di desa ini, karena nenek ini gak pernah ngeliat sama sekali. Tapi kebingungannya hilang saat dia ngeliat istrinya itu bener-bener lagi kesakitan dan butuh bantuan neneknya. Akhirnya nenek ini bantuin istri ini untuk melahirkan, tapi syaratnya si om-om ini bilang, "Nek, abis keluar dari rumah ini, nenek jangan lihat ke belakang ya." Nah, si neneknya mulai curiga, kenapa memangnya jangan lihat ke belakang? Neneknya mulai merinding dan ketakutan banget, tapi rasa penasarannya lebih besar. Akhirnya dia mencoba deh ngeliat ke belakang, dan ketika dia lihat ternyata rumah itu tuh udah nggak ada. Dan yang ada ternyata cuman kuburan doang. Di situ neneknya langsung lari banget. Neneknya pun baru sadar orang yang dia tolongin tadi bukan manusia. Pocong ini nggak ada harga dirinya kalau ketemu sama emak-emak. Jadi tiba-tiba suatu hari ada pocong yang jatuh cinta banget saat ngelihat guling lagi dijemur. Dia kira guling itu adalah sejenis sama dia dan dia benar-benar langsung suka. Si pocong bahkan langsung baring di sebelah guling tersebut. Jadi ibu ini lagi mukulin guling seperti biasa, tapi si pocong itu jadi ikut ketakutan karena ternyata dia juga dipukulin. Si mama itu nggak tahu kalau ternyata yang dia pukulin adalah pocong dan pocongnya malah kesakitan dan nggak punya harga diri. Biasa dia nakut-nakutin manusia, kalau ada emak-emak ini akhirnya si pocong yang selalu kabur. Pocong ini benar-benar pingin banget jadi presiden dunia goib, tapi saingannya tuh banyak banget. Jadi pocong ini udah yakin banget dia mencalonkan diri jadi presiden dunia goib 2018 sampai 2023. Tapi pas dia lihat saingannya tuh banyak banget. Saingan pertama tuh ada vampir, tapi ternyata warga-warga goib nggak mau kalau misalkan vampir jadi presiden karena vampir itu bukan berasal dari Indonesia. Nah yang kedua ada nenek gayung, tapi pada nggak mau juga karena takut nenek gayung itu pas lagi pemilihan malah koid duluan untuk yang kedua kalinya. Nah terus ketika pocong mencalonkan diri, dia itu program kerjanya adalah memberikan bantuan untuk orang-orang yang sehat. Dan juga memberikan pendidikan gratis, tapi yang bayar adalah bapak-bapak dari anak-anaknya. Anehnya para hantu itu pada setuju membuat pocong itu jadi presiden. Tapi ternyata semua itu hanya ada di dalam mimpi si pocong doang. Genderuwo ini selalu berubah wujud menjadi cowok ganteng kalau mau berhubungan sama cewek seksi. Sampai akhirnya dia nyesel banget guys.
Jadi suatu hari si genderuwo itu ketemu sama cewek yang seksi banget. Dan dia tuh bener-bener langsung suka sama ceweknya. Si genderuwo itu biasa kalau misalkan mau godain cewek, dia itu akan berubah menjadi cowok yang ganteng banget, supaya cewek itu akan tertarik dan langsung jatuh cinta sama dia. Karena si genderuwo itu mau berhubungan sama cewek ini. Akhirnya bener aja dong, karena cowok itu bener-bener ganteng, cewek ini kepincut. Bahkan genderuwo yang udah melakukan itu langsung cerita ke adeknya. Dia itu cerita kalau misalkan dia habis berhubungan sama cewek cantik di Pondok X. Tapi tiba-tiba adeknya itu malah kaget banget. Karena ternyata adeknya itu memiliki kemampuan yang sama seperti kakaknya, di mana dia bisa menjelma menjadi cewek cantik. Dan ternyata cewek cantik tadi itu adalah adeknya sendiri. Asap artis cantik ini yang suka nyinyirin cewek yang followersnya lebih banyak daripada dia. Kalian harus lihat sih akhirnya. Jadi kisahnya ada seorang artis bernama Indah yang dia itu terkenal cantik banget. Dan dia itu terkenal karena suka pamerin kekayaannya. Sampai lama-kelamaan likes-nya dia menurun. Kayaknya orang-orang tuh bosen sama konten-kontennya dia. Bahkan orang-orang pindah konten ke cewek ini, dimana cewek ini suka bikin filter yang serem-serem. Nah, si Indah ini kesel banget sama cewek bernama Nandia yang kayak merebut kepopulerannya si Indah. Akhirnya Indah itu telepon pacarnya yang merupakan admin Lambe. Terus si Indah itu minta pacarnya untuk bikin berita bohong mengenai cewek tersebut. Nah, akhirnya si admin Lambe itu bikin videonya si Nandia ini langsung kayak di klub gitu. Itu ngebuat Nandia itu jadi dibully banyak banget netizen. Bahkan karena stres dibully, Nandia akhirnya memutuskan untuk menghabisi nyawanya sendiri. Awalnya Indah sama Hendra senang-senang aja, sampai akhirnya mereka itu kayak mendapat azab, di mana tubuhnya Hendra itu kayak kebakar semua. Nah, tiba-tiba Indah juga merasakan mukanya itu turun sebelah, seperti filter yang dibuat oleh Nandia. Makanya di situ dia nyesel banget. Siapapun cowok yang mau pacarin cewek cantik ini harus bisa goyang TikTok dengan viewers terbanyak. Jadi kisahnya ada seorang cewek yang terkenal cantik banget di sekolah ini. Terus tiba-tiba cewek itu tuh kayak udah dideketin sama banyak cowok banget. Sampai akhirnya cuma 2 cowok ini yang bertahan. Akhirnya mereka itu rebutan cewek ini, tapi cewek ini bilang, kalau kamu mau aku jadi pacar kalian, kamu itu harus goyang TikTok, dan viewers terbanyak nantinya akan menjadi pacarnya. Akhirnya cowok yang ini bener-bener latihan terus, tiap hari dia ngeliatin TikTok, sampai dia itu bener-bener pro banget. Nah, pas mulai lomba yang ini udah keren banget gayanya. Tapi yang satu ini gayanya santai banget, tapi kok kayak asik banget. Sampai akhirnya ceweknya tuh jadi mulai suka. Dan juga dia mendapat viewers yang banyak banget, yaitu 200, yang mana itu paling tinggi. Akhirnya dialah yang bisa memenangkan lomba tersebut dan memenangkan hati perempuan ini.